Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Suzeta dengan NIM D1B018081, Fakultas Pertanian Agribisnis kelas I Universitas Jambi. Baiklah, sebelum saya memulai video ini, saya ingin berterima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini, yaitu kepada Bapak Insinyur Jamaluddin MSI, sehingga saya dapat membuat tugas ini dengan baik. Adapun judul tugas ini yang saya ambil yaitu pemberdayaan kelompok tani. Sebelum kita mengetahui apa itu pemberdayaan kelompok tani, ada baiknya kita mengenal dulu pengertian dari pemberdayaan. Pemberdayaan itu merupakan suatu proses untuk memberikan daya, kekuatan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Pemberdayaan ini juga menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain. Untuk mewujudkan pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani, diperlukan dukungan dari sumber daya manusia itu sendiri, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok tani. Hal ini diperlukan adanya pembinaan, penumbuhan, serta pengembangan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk mendapatkan serta meningkatkan pendapatan pada kelompok pertanian. Kelompok tani itu merupakan suatu tempat atau forum serta sekumpulan petani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu kawasan hamparan yang sama dan terorganisasi satu sama lain secara musyawarah. Adapun tujuan pemberdayaan kelompok tani yaitu meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota dan juga sebagai pembelajaran agar para anggota kelompok tani itu mampu mengorganisasikan diri agar bisa hidup lebih sejahtera. Ada 3 aspek yang dapat dikembang di dalam pemberdayaan kelompok tani. 1. Aspek penyediaan berbagai masukan serta peningkatan taraf pendidikan seperti menyediakan sarana dan prasarana, memberikan permodalan, serta meningkatkan taraf hidup. 2. Aspek yang kedua yaitu mendorong serta memotivasi. Hal ini tuh sangat penting untuk mendorong kelompok tani serta memberikan motivasi kepada kelompok tani yang sedang berproses untuk memicu agar anggota kelompok tani ini dapat mengembangkan pertanian dengan baik. Aspek ketiga yaitu memperkuat daya serta potensi. Mengapa kita harus memperkuat daya serta potensi? Karena pada dasarnya pola pemikiran petani atau pola pemikiran kelompok tani ini pada umumnya masih sempit serta daya serap anggota yang masih rendah terhadap pengetahuan pertanian yang modern. Sedangkan kebanyakan pemikiran kelompok tani tersebut kurang mengetahui bagaimana cara memperlakukan atau bagaimana cara memulai pada pertanian yang modern pada saat sekarang ini. Kedua yaitu aspek permodalan. Permodalan di suatu kelompok tani itu seperti pinjaman untuk kelompok tani itu kebanyakan kelompok tani yang menerima modal untuk mengelola pertanian itu jumlahnya hanya sedikit dikarenakan kendalanya itu modal tadi, sehingga permodalan ini di dalam kelompok tani itu dicukupi untuk semua anggota kelompok tani. Jika
permodalannya sedikit, maka sedikit lagi anggota kelompok tani yang bisa mengembangkan pertanian. Dan apabila permodalannya cukup sehingga dapat mencukupi seluruh kelompok tani, maka pertanian akan lebih mudah dikembangkan. Makanya aspek permodalan itu sangat penting di dalam pemberdayaan kelompok tani. Yang ketiga, meningkatkan taraf pendidikan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini taraf pendidikan itu sangat rendah, termasuk juga di dalam taraf pendidikan pada kelompok tani. Dengan rendahnya tingkat pendidikan pada kelompok tani, maka ini akan juga dapat mempengaruhi rendahnya kemampuan serta semangat anggota tani, karena ketidaktahuannya anggota tani di dalam pertanian, maka ini akan menyebabkan turunnya pertanian serta menyebabkan rendahnya pertanian di dalam kelompok tani. Berikut ada cara pemberdayaan kelompok tani untuk kemajuan petani lokal, untuk kemajuan pertanian lokal. 1. Yaitu melakukan pendekatan dengan kelompok tani di pedesaan. Di sini itu kita bisa memanfaatkan penyuluh kepada kelompok tani. Penyuluh ini sangat banyak berperan penting kepada anggota kelompok tani. Mengapa? Karena dengan adanya penyuluh ini dapat membantu anggota kelompok tani apa yang mereka tidak ketahui. Dengan adanya penyuluh sebagai pembimbing, sebagai pembina, sebagai pemimpin, serta sebagai pemotivasi, maka anggota kelompok tani ini dengan mudah dapat sangat terbantu dengan adanya penyuluhan ini. Baiklah, kesimpulannya itu kelompok tani itu masih belum berkembang, dan juga dengan banyaknya kendala seperti modal, seperti sarana dan prasarana, seperti taraf pendidikan, seperti cara pengembangan, maka dengan itu kelompok tani itu sangat-sangat kurang memperhatikan bagaimana cara bertani yang benar, sehingga cara pemberdayaan pertanian itu kita harus meningkatkan upaya penyediaan masukan sarana dan prasarana, harus adanya meningkatkan taraf pendidikan melalui penyuluhan tadi. Kita harus memperkuat daya lahan. Daya lahan itu juga perlu. Kalau misalnya modalnya cukup dan juga pendidikannya cukup, tetapi daya lahan dan potensinya tidak mendukung, juga tidak akan membuat pertanian itu tidak akan membuat meningkatnya pertanian. Untuk itu, cara memberdayakan yang benar yaitu kita meningkatkan taraf pendidikan, mendorong serta memotivasi kelompok tani agar dapat melakukan pertanian yang benar, serta memperkuat daya lahan dan potensi yang ada pada kelompok tani. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan melalui presentasi video ini dengan judul pemberdayaan kelompok tani. Semoga dengan video ini kita lebih bisa mengerti, memahami, serta bagaimana cara memberdayakan kelompok tani yang baik dan benar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.